Bab 1115. Apa masalahnya? Kepala botak besar itu tertawa keras dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya pada Lin Yu dalam-dalam, apa yang terjadi padamu sekarang? Lin Yu tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Saya tidak tahu mengapa kepala botak besar itu bertanya, tetapi dia berkata dengan jujur, seorang teman baik saya dalam bahaya di Changqing. Saya harus menyelamatkannya. Siapa yang menangkapnya? Bigbal bertanya, mengangkat alisnya. Wan Xiu dan Ling Xiao master dan magang. Lin Yu menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara dingin. Lalu apa hubunganmu dengan Wan Xiu dan Ling Xiao? Kepala botak besar terus bertanya. Musuh tak berujung. Lin Yu berkata dengan wajah cemberut, memikirkan warga sipil yang dibunuh oleh mereka untuk tes medali giok, dan memikirkan rekan-rekan di pesawat militer yang dibunuh oleh mereka, jantungnya berdarah. Dia mewakili keadilan, sedangkan master dan murid Ling Qiao mewakili kejahatan. Kedua belah pihak tidak cocok satu sama lain. Cepat atau lambat, akan ada pertempuran. Betul sekali. Kepala botak besar itu mengangguk dan berkata dengan muram, karena kamu dan Wan Xiu dan Ling Xiao berada dalam situasi yang sama, dan kamu sekarat tanpa henti, maka kamu harus bisa menebak bahwa kamu pergi ke perangkap kali ini. Mereka mungkin sudah saya siap menunggumu. Ya Pak. Meskipun Li Zhensheng dan yang lainnya tidak menyukai kepala botak besar, ekspresi mereka segera naik setelah mendengar kata-kata kepala botak besar, dan mereka buru-buru membujuk Lin Yu lagi. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan lembut, saya tahu kemungkinan besar akan terjerat-jerat, tetapi saya harus pergi, saya tidak dapat mengabaikan teman-teman saya. Untuk seorang teman, apakah itu sepadan? Kepala botak besar itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara keras, jika kamu tidak bisa menyelamatkan temanmu kali ini, tapi kamu bisa menyelamatkan ribuan rekan senegaranya jika kamu masih hidup. Seorang pria menjadi masalah besar, terlepas dari sepele. Mungkin temanmu saya harus memahaminya juga. Hahaha. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata, jika He Jiarong tidak bisa melindungi teman-temannya, bagaimana dia bisa menghadapi untuk berbicara tentang menyelamatkan ribuan rekan senegaranya? Terlebih lagi, teman-temanku juga sama. Salah satu dari puluhan ribu rekan senegaranya ini, jika semua orang menghadapi situasinya, tidakkah semua orang akan menyelamatkannya? Menurutnya, bukan berbicara tentang masa kini tetapi hanya tentang masa depan hanyalah alasan untuk melarikan diri, makanannya dimakan satu gigitan, dan orang-orang juga diselamatkan satu persatu. Jika Anda tidak menyelamatkan satu orang, bagaimana Anda bisa menyelamatkan dunia? Kalau begitu sepertinya kamu harus diselamatkan, bahkan jika kamu hancur berkeping-keping. Kepala botak besar memandang Lin Yu dengan penuh minat dan bertanya. Jangan takut bahkan jika kamu dihancurkan. Lin Yu mengangkat kepalanya dan menjawab dengan cara yang mengesankan. Haha, bagus. Itu laki-laki. Kepala botak besar itu mengangguk setuju, dan berkata, tapi tampaknya teman ini juga sangat penting bagimu. Jadi izinkan aku meminta Hanako untuk mencalonkan diri untukmu, dan aku pasti akan membantumu menyelamatkan orang. Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yu terkejut, menatap kepala botak besar dengan kaget, berpikir bahwa dia telah salah dengar, matanya melebar dan menatap kepala botak besar dengan heran. Li Zhensheng, Hu Qingfeng dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka mendengar ini, dan mereka menoleh untuk melihat kepala botak besar, dengan sedikit kejutan di ekspresi mereka. Apa? Kamu tidak bisa mempercayaiku, Hanako? Melihat bahwa Lin Yu dan yang lainnya begitu terkejut, botak besar itu mengerutkan kening, menepuk dadanya, dan berkata dengan sedikit sombong, kami baru saja bertempur melawan satu sama lain. Bukan tugas yang mudah bagimu untuk menang melawanku. Dan jika bukan karena pedang kuatmu, kamu tidak akan memanfaatkannya saat kita berkompetisi dalam senjata.
Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menyeringai ketika dia mendengar kata-kata dari kepala botak besar, dan berkata, "Tuan, Anda telah salah paham. Saya tidak mempertanyakan kemampuan Anda. Saya hanya terkejut. Mengapa Anda ingin pergi untuk saya? Anda baru saja mengatakannya. Ini begitu Ling Xiao dan Wan Xiu memasang jaring untuk menungguku, jadi itu pasti sangat berbahaya. Kenapa kau mengambil resiko besar untukku?" Ketika dia berbicara, ada jejak kehati-hatian di matanya. Lagi pula, tidak ada yang menjadi sopan, dan dia akan mencuri jika dia diperkosa. Karena kepala botak besar ini akan sangat membantunya, mungkin itu ada tujuannya. Mereka memasang jaring langit dan bumi, itu ditujukan padamu, bukan padaku. Kalau aku lewat pasti akan lebih mudah untuk bertindak. Kepala botak besar itu menggelengkan kepalanya, lalu membusungkan dadanya, dan berkata dengan bangga, "Meski memang sangat berbahaya, kekuatan namaku Hanako bukanlah pukulan. Silakan, apa yang kamu inginkan?" Li Zenseng bertanya dengan suara yang dalam di kepala botak besar, dia juga mengira pengemis ini punya tujuan. "Apa yang kamu inginkan?" Mendengar ini, si botak besar mencibir dengan sangat jijik, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak mudah menginginkan apa yang kamu inginkan dengan memohon sekuntum bunga." Li Zenseng sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ragu, "Kalau begitu jika kamu tidak merencanakan apa-apa, mengapa kamu ingin membantu suami kami?" "Saya tidak membantu suami Anda, saya membantu saudara saya." Botak besar itu mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tolong saudara laki-laki." Li Zenseng dan yang lainnya tiba-tiba bingung dan bingung. Bahkan Lin Yu tidak bisa tidak melihat kepala botak besar ke atas dan ke bawah, tetapi dari luar, usia kepala botak setidaknya berusia 40 tahun, dan usia sebenarnya mungkin lebih tinggi. Itu berarti kakak botak besar itu harus lebih tua dari kepala botak besar jauh lebih besar. Namun, dalam kesannya, tidak ada master seni yang lebih tua di antara orang-orang yang pernah dia hubungi, jadi dia tidak bisa menebak siapa senior botak besar ini. Si botak besar tidak menjawab, menoleh dan melirik ke belakang Li Zenseng, lalu berteriak keras, "Chun Seng, Qiu Men," setelah melihat paman, datang dan berlutut dan bersujud. Chun Seng dan Qiu Men tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata dari kepala botak besar setelah saling memandang. Mereka berjalan keluar dari kerumunan dengan tumpul. Chun Seng melirik kepalanya yang besar dan botak, dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu paman kami?" "Paman yang mana?" "Penjahat itu." Kulit botak besar itu tenggelam, lalu dia menamparkan kepala Chun Seng dengan tamparan, menatap dan mengumpat, "Sia-sia aku membawakanmu manisan hau untuk dimakan setiap kali aku naik gunung ketika aku masih kecil. Aku bahkan tidak mengenal paman guru." Chun Seng menerima tamparan ini dan tidak marah tapi bersukacita. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap kepala botak besar itu. Ada kilatan cahaya di matanya, dan dia berteriak tak percaya, "Yan. Paman Yan Kun, kamu Tuan Yan Kun paman. Paman Yan Kun." Qiu Men tiba-tiba mengguncang tubuhnya, tiba-tiba melompat ke pelukan kepala botak besar itu, dan berkata dengan penuh semangat, "Paman guru, kemana saja kamu selama ini, aku ingin membunuhmu." Setelah melihat ini, Chun Seng segera berlari ke depan sambil menangis, "Ya, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini?" "Hahaha." Yan Kun memeluk kedua keponakannya dan tertawa keras, dan berkata, "Kedua anak laki-laki yang bau itu masih memiliki hati nurani, dan paman itu tidak menyakitimu tanpa imbalan."